Kembali lagi bersama kami di Exciting Podcast. Nah, kali ini kami bakal ngundang salah satu kakak senior kami dari Universitas Negeri Medan. Nah, juga abang ini ya termasuk terkenal lah di kampus kita. Asik. Jadi kita sambut saja abang kita, Bang Iman Sembiring. Halo Bang, apa kabar? Sehat? Bang. Ya, gimana? Sehat. Jadi apa nih sekarang kegiatannya Bang? Sekarang kegiatan karena sudah sidang, ya saya sendiri bulan 11 untuk wisuda. Jadi selama Abang menyusun skripsi kemarin, ada nggak kendala-kendala yang itu? Sejauh ini yang saya alami kendala ya sudah pasti ya, namanya skripsi nggak dibilang mudah, nggak dibilang sulit nggak juga ya. Sulit-sulit gampang gitu ya. Tapi yang pasti kalau dikerjain dengan serius pasti selesai juga. Nggak ada kendala sih. Kemarin judul yang abang angkat di skripsi abang itu apa? Kalau aku judulnya analisis bentuk musik dan teknik permainan piano, yaitu opus 10 nomor 5 karya Frederick Chopin. Oh, itu abang penelitian di mana? Kan biasanya kan pasti penelitian kan buat skripsi. Abang penelitiannya di mana, Bang? Kalau aku karena analisis, jadi penelitiannya di lab laboratorium. Oh. Di kampus kita kan ada namanya KKN juga. Nah, itu bagaimana waktu di KKN apa itu Bang? Waktu kan itu kan KKN kan biasanya kan di luar kota diadakan itu kan Bang. Apakah kemarin waktu abang kan ini kan karena COVID gini kan Bang, apakah abang tetap jadi ke pedesaan gitu Bang? Iya, kemarin KKN tetap berlangsung seperti biasa ya. Cuman ada beberapa syarat dibuat macam syarat mengikuti KKNI masa pandemi. Jadi itu kita tanda tangani ya sebagai syarat aja. Kemarin KKNI-nya tetap di desa. Kalau aku di Brumnas Simalingka. Jadi kalau program di KKN itu apa yang sudah terlaksanakan gitu? Kemarin kami buat macam-macam sih, ada buat ngajar. Jadi anak-anak di situ kami kumpulin, ya kami bagi brosur kecil untuk ini belajar bahasa Inggris, matematika, ngerti PR-nya gitu. Terus ada kami buat yang udah pasti ya bersih-bersih, terus bantu administrasinya desa itu. Terus ke sekolah, gantikan guru. Terus lihat ini sih, ada di Perumnas itu ada kayak tempat ternak ayam. Jadi kami observasi, tanya-nanya gimana usaha mereka. Ya ada juga ikut bantu posyandu, nimbang anak. Ada juga Datanya gitu. Ya gitu sih. Seru sih. Jadi kalau itu KKN itu Bang, orang abang sendiri gitu atau ada kelompok gitu? Ya kemarin kami, kalau nggak salah kemarin itu kami 15 orang. Jadi dipecah 7 sama 8. Jadi kelompok A itu Senin sampai Selasa, kelompok B Rabu sampai Kamis. Jumat Sabtu kalau nggak salah kemarin kami nggak masuk. Dipecah sih. Kembali lah kita ke skripsi Bang. Kalau misalkan alasan abang itu mengangkat judul itu apa Bang? Alasanku mungkin yang melandasiku tertarik untuk ngambil analisis mungkin ya penasaran dan menurutku pribadi mestinya memang kalau dia mahasiswa musik dia ngambil analisis gitu. Kenapa dia ngambil analisis? Karena disitulah dia membuktikan, dia macam memverifikasi dirinya sendiri dengan keilmuan yang telah dipelajari. Kalau ngambil di luar dari analisis, anak SMA pun bisa mengadakan penelitian, macam pembelajaran, ya, bisa. Bang, kalau misalkan analisis gitu kan,
kayak sebenarnya nggak terlalu ke S2 nya sebenarnya itu bang, bentuk analisis itu bang yang diambil dari kayak kita kan mau penelitian gitu kan bang, judul skripsi kita kan analisis. Itu kan sebenarnya sebanyak yang kudengar sih bang, itu cocok ke S2 gitu bang. Kalau itu gimana menurut abang bang? Ya, kalau menurut saya sebenarnya nggak ada istilah S2, S3 sih. S1, S2, S3 itu ya menurut yang aku pelajari sama saja. Yang membedakan hanya kedalaman dan keluasan penelitian. Jadi kalau kita pun ngambil analisis kah, pembelajaran kah, itu bukan dinilai dari judul, oh, ini analisis, ini pembelajaran, bukan gitu. Tapi kedalaman penelitian dan keluasan penelitian kita di dalam. Nah, tapi saya anjurkan memang ini nggak mutlak. Cuman yang punya rasa penasaran dan punya apa ya bilang ya, punya kapasitas untuk mengadakan penelitian analisis ya lebih dianjurkan analisis. Karena dia ya itulah kita anak musik kan, analisisnya musik gitu, main-mainnya musik gitu. Jadi ilmunya teori musik, harmoni, ilmu bentuk musik, semua diterapkan di situ gitu. Nah, contoh jadi gini, kenapa ambil analisis gini kan Nat? Kenapa ambil analisis gitu? Kalau kita buat pembelajaran, anak SMA yang pintar, yang cerdas bisa mengadakan penelitian untuk pembelajaran. Nah, kalau kita nganalisis musik, sepintar apapun mahasiswa di fisika, nggak akan bisa dia nganalisis musik. Hanya mahasiswa musik yang bisa nganalisis. Karena di dalam analisis itu kita nggak bisa beretorika. Di dalamnya ada absolutitas mutlak. Contoh C ke E tetap terus mayor, kan? Ya kan? C E G tetap C mayor, C S G tetap C minor. Mau di Cina, di Belanda, Afrika tetap sama dia, duduk dia. Nah, itulah analisis. Cuman kalau pembelajaran ya, kita bisa beretorika di dalam. Ada permainan kata-kata di dalam itu saja. Tapi analisis nggak bisa pendapat dalam. Fakta gitu. Fakta udah duduk dia, ilmu pasti gitu. Makanya enaknya gini, kita ngambil analisis, dosen itu harus benar-benar cerdas, harus paham teori musik. Kalau nggak cerdas dia nggak mungkin dia bisa bertanya. Dia harus tahu dulu analisis, ilmu harmoni, interval, ya, bentuk musik, mana motif. Gitu. Kalau beretorika, udah siapapun bisa melawan kalau di dalam. Nah itu dia analisis musik. Jadi bang pada saat itu kan ada berapa sih bang judul skripsi yang akan kita kita ajukan lah gitu bang ke prodi gitu bang. Itu kan biasanya kan ada tahap-tahapnya kan gitu bang. Kira-kira gimana bang? Syarat kemarin 3. Jadi kita wajib nulis buat judul 3. Jadi itu lengkap sama bab satunya, pendahuluan. Jadi bukan hanya judul bla 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 kasih, bukan gitu. Kalau gitu gampang sekali, bukan gitu. Jadi kita buat sekitar 8-10 halaman pendahuluan. Kalau kita contoh meneliti yang nomor 1 analisis, nah, kita jelaskan di bab 1 pendahuluan bla 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 bla, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian. Nomor 2 begitu juga, 3 begitu juga. Jadi semua buat bab 1. Jadi gitu bang, kalau yang dari 3 judul apa aja itu bang, yang 3 judul itu yang abang sempat mengajukan gitu bang? Kalau aku yang pertama ini tadi analisis musik, yang kedua analisis juga, cuman analisis aransemen. Yang pertama tadi karya original, yang kedua aransemen, yang ketiga pembelajaran musik secara daring di SNM kemarin. Cuman saya prioritaskan nomor 1. Berarti yang di ACC yang nomor 1 lah. Iya. Karena juga dosen kan minta. Nah, dosen saya itulah 40 mau. Jadi yang mana kamu suka nak katanya? Nomor 1 Pak, di ACC. Begitu aja. Nah, yang penting kita dilihat dosen kita punya kapasitas untuk mengerjakan. Kadang yang sulit kita buat judul tinggi. Tinggi sampai ke bulan kemana penelitian gitu kan. Analisis musik di luar angkasa ya, kita keluar angkasa. Dosen yang bingung, udah ganti judul dulu katanya, yang lain aja gitu. Ada juga dia buat judul tapi nggak duduk.
Ngerti nggak maksudnya? Dia buat judul tapi membingungkan. Biasanya itu kena ke psikologi yang saya lihat ya. Ada juga teman-teman adik kelas sharing-sharing mengenai skripsi. Mereka buat judul bunyinya kira-kira kayak gini. Teori kepribadian dalam psikologi musik di gereja bla 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 bla. Nah, itu untuk membedah itu kita harus pakai teori kepribadian, teori psikologi. Nah, kita mahasiswa musik nggak boleh ke ranah psikologi. Ada batasannya. Itu ranahnya orang-orang psikolog. Kita belum layak disebut psikolog. Karena kita belajar teori musik, harmoni. Nggak boleh sih. Kalau boleh tahu Bang, Abang mempersiapkan dari judul lah ya. Abang mempersiapkan judul itu sejak kapan? Dari semester berapa gitu? Kalau aku yang nomor satu kemarin itu mungkin sejak masuk kuliah mungkin. Oh, sejak masuk kuliah? Iya. Abang udah langsung persiapkan Iya, itu? persiapkan judulnya itu. Karena kemarin kan ya saya juga sedikit cerita aku dari SMK 11. Oh. Jadi ya udah paham kan artinya keilmuannya, udah paham. Terus lagunya udah pernah main kan. Jadi sejak semester 1 udah memang yakin gitu. Udah aku bawain. Jadi tapi mulai ngerjainnya semester 8 juga. Mulai ngerjainnya semester 8. Kalau perasaan abang pas kan tiba lah nih kan bang, ada masuklah mata kuliah. Itu nama mata kuliahnya apa bang? Kalau boleh tahu. Skripsi. Nah, skripsi kan bang. Nah, di situ pas waktu di mata kuliah tersebut, bagaimana perasaan abang gitu bang? Apakah kan banyak nih kan, aku udah masuk skripsi. Kayak ibaratkan dia langsung stres gitu bang, langsung jenuh pikirannya, maupun langsung drop kesehatannya gitu bang. Iya. Kalau abang sendiri gimana? Ini jelasnya gimana ya? Pertama kita harus pahami yang membuat sesuatu itu tampak berat itu bukan realita, itu ekspektasi kita. Kita sering membuat frame yang sebenarnya nggak ada. Sama seperti aku dulu juga mikirnya gitu, apa sih skripsi? Pasti skripsi ini ngeri kali ya, kayak monster gitu ya, menakutkan, mengejar gitu. Tapi sembari aku ngerjain, sembari aku paham rupanya skripsi itu gini toh. Rupanya tujuan skripsi itu adalah membangun konsep berpikir yang sistematis. Karena kita sering kalau diskusi bicara campur-campur. Nah, di dalam skripsi nggak boleh. Kita harus jelaskan akarnya begini, naik ke batangnya, ranting kecilnya, buahnya, daunnya. Nah, skripsi itu seperti gitu. Dia runut terus sampai ke buahnya nanti. Nah, buahnya ini nanti diambil, dipetik, diolah jadi apa. Nah, macam-macam gitu. Cuman yang membedakan skripsi dengan diskusi, skripsi itu punya teori ya, kita menjelaskan. Enggak yang sulit sebenarnya. Cuma agak sulit sih bilang nggak sulit sama orang yang belum ngerjain. Agak sulit. Iya, karena belum ngerjain. Nanti kalau kalian udah mulai ngerjain nanti paham sendiri kok. Yang penting sih pertama jangan bangun frame bahwa itu sulit. Kadang orang udah kalah di situ, ya kan? Iya, banyak mikir gitu. Belum berperang udah bilang aku kalah. Kayak ngincar cewek ya kan? Aduh, masuk dulu. Aduh, kayak mana ya? Dia cantik gitu ya. Aduh, aku apalah gitu ya. Nah, kalau skripsi jangan, yang mirip gitu, kita jangan kalah dulu gitu. Jangan dulu dah di realita gitu kan, di kerangka berpikir kita, motivasi kita jangan kalah. Kita anggap aja, oke, abang ini atau senior yang lain itu udah bisa skripsi, mereka bisa kok, aku nggak bisa. Mereka ngalami, aku pasti bisa juga. Mereka juga dari dasar kok, dari semester 1 sama kayak aku. Mereka bisa sidang wisuda, kenapa aku enggak kan gitu kan? Berarti harus dipenuhi sama pikiran-pikiran positif lah ya. Oke bang, jadi kan Iya. itu kan ada namanya dosen pembimbing skripsi bang. Jadi di waktu kita bimbingan sama dosen ada nggak kendala?
Atau contohnya dosennya agak-agak gimana gitu ya Bang. Oh ya, ya kendala pasti ada ya karena dosen itu sibuk orangnya. Dan kalau mau di telepon dihubungi pun harus lihat jadwal, lihat jam. Nggak tiap saat dia bisa di telepon dihubungi. Apalagi yang rumahnya jauh kan. Tapi untung kayak kemarin kalau aku aman-aman aja karena daerah rumahku juga dosennya. Oh, Jadi mantap lah. pakai celana pendek pun mau dosen itu kena tangan aman. Kalau boleh tahu saya Bang dosen. Ibu apanya? Bu Oka, terus Bu Dora. Dekat-dekat daerah rumahku. Daerah apa ini kan? Simalingkar, Paneglang. Itu aja nih. Yang sulit yang jauh, ya kan? Yang jauh kayak rumah Pak Dani itu jauh, Elvetia. Tapi kalau rumahnya di Elvetia jadi dekat sih. Iya, masih Nah, dekat. cuman kendalanya itu tadi sih sama dosen yang jauh tadi agak sulit. Itu aja. Di masa-masa kayak gini juga kan. Nah, biasanya ya gitu sih, jauh kan pasti ada dana yang keluar wajib ya, dana waktu. Itu aja kendalanya di situ aja. Jam dosen tadi yang sibuk dan jarak rumah yang jauh. Jadi gimana sih Bang perasaan Abang waktu udah sidang ya? Waktu lagi sidang. Kan udah selesai gimana Bang? Udah selesai sidang. Iya kan Abang udah selesai sidang. Waktu jalani sidang itu perasaan Abang gimana kan? Itu pasti deg-degan lah ya. Apalagi kan Abang virtual ya. Iya. Nah, gimana sih perasaan Abang waktu? Apalagi kan kayak sebenarnya kan tau lah orang musik kan. Iya. Aku udah capek-capek kuliah 4 tahun tapi kok wisudanya online ya. Itu gimana perasaan Abang? Oh, jadi dua adalah pertanyaannya ya. Sekalian Boleh aja. satu-satu aja. Apa ya dibilangnya? Biasa-biasa aja sih sebenarnya. Karena gimana ya? Kalau kita udah ngerjainnya udah benar, udah serius ya, benar-benar kita yang ngerjain, ya kita pasti gak takut kan. Kita yang ngerjain, kan? Kita yang nulis novel kok kita takut ditanya novel isinya apa. Yang sulit itu kalau orang main joki ya kan. Paham lah main joki ya. Nah, itu kacau sih. Kalau menurutku sih itu apa ya dibilangnya? Aku bukan yang ngejek ya atau merendahkan atau gimana. Itu lebih ke moral sih. Ya kan? Kita kuliah 4 tahun belajar capek-capek ya kan. Iya. Terus yang ngerjain orang lain gitu ya kan. Kita kayak apa ya? Gak jujur sama sendiri gitu ya kan. Jadi kalau kita ngerjain skripsi itu kita sendiri, ya capeknya kita sendiri, keringat kita sendiri yang keluar, pikiran waktu kita juga. Ya pas sidangnya aman sih, lancar-lancar aja sih. Cuman di awal ya memang pasti ada deg-degan karena belum tahu kan. Setelah sidang legas, enak aja gitu. Ya gitu sih. Tadi kalau wisuda Bang, wisuda secara virtual Online. gitu Bang. Ini itu ya. Kan rasanya kurang afdol ya rasanya. Iya, kurang gak enak gitu. Apalagi kalau kita sering nonton TV ya kan, orang lempar topi gitu kan. Iya. Awal lempar ya kan. Mulai. Sering gitu nonton TV ya kan, entah apa itu pokoknya apa judulnya. Habis nanti orang itu wisuda, lempar topi gitu kan. Apa yang mau lempar ya kan? Ini plafon di atas. Kalau kita sebut filmnya nanti nggak di endorse kita yang Bang. Oke Bang, lanjut Bang. Kalau untuk saat ini kegiatan Abang itu apa Bang? Kegiatanku ya ini sih untuk nyusun berkas untuk buat wisuda aja juga. Yang lain ya pasti adalah proyek kecil ya, proyek pribadi. Rencana Abang selesai ini kan selesai urusan ini semua, Abang mau kerja di mana gitu? Mau jadi guru kah atau apa, buka privat gitu kah? Kalau aku planning sih ya sebenarnya pengen lanjut ya. Oh, Lanjut S2. S2. Ya, tapi kalau ada juga nawarin kerja kan sekolahnya bagus gitu kan. Terus ya lumayan gitu kalau di kita masuk juga. Artinya gimana nanti pilihan wise nya yang paling bijak nanti yang mana gitu.
Karena situasi gini juga agak sulit ya kan. Perlu juga dana gitu. Kalau tadi planning besarnya tadi itu dek lanjut. Nah, cuman seperti yang adik bilang ngajar, ya abang kalau dikasih ada kesempatan ya nggak mungkin kita tolak ya kan. Iya, iya. Kalau belum adanya jalur yang untuk lanjut terus, ya kan, dan kita punya waktu untuk ngerjain yang lain, gitu kan, kayak ngajar tadi kan, ya mau juga ada juga sekolah-sekolah yang ya swasta juga yang juga minta juga ada sih ya bang. Itu sih planning. Untuk sekarang abang udah buka les lagi. Nah kalau les kemarin aku les ngajar di lembaga, les privat juga. Cuman kemarin pas masa-masa nyusun skripsi, aku stopkan semua biar fokus aku. Terus sekarang belum ada sih, nggak ada, hanya ngerjain proyek kecil sama berkas untuk wisuda. Supaya jangan lewat nanti wisudanya bulan 11. Nanti kalau nggak dikerjakan berkas-berkas dia bisa lewat nanti tahun depan juga lagi nanti. Oh, berarti masih nyusun berkas lagi ya kalau Iya, berkas wisuda. Oh. Cuman enaknya kalau udah sidang, apa ya enaknya? Ya gitu tadi lah. Lepas gitu ya. Ya lebih ringan sih, lebih ringan. Jadi beban kalau kita nunggu-nunggu apa yang mestinya kita bisa kerjain. Jadi orang buat stres itu sidang itu ya stres dia karena dia menunggu apa yang dia bisa kerjakan saat ini gitu. Itu yang buat kita stres. Oh nantilah gitu. Nunggu. Makin lama makin stres. Karena kita bisa yang ngerjain mulainya sekarang gitu kan, tapi kita nunggu terus. Untur waktu makin lama makin stres. Makanya saran nanti kalau kalian nyusun, ya ini saran tiap hari 2 lembar. Jadi ngerjain itu skripsi pagi ya kan, bangun sarapan mandi kan, jam 8 jam 9 ngerjain sampai jam 11 atau jam 12. 2 lembar aja selesai udah, jangan dilanjuti besoknya gitu juga 2 lembar. Nah, dan jangan bolong ngerjain skripsi, jangan bolong. Kalau udah bolong, udah malas, itu bisa sampai berbulan-bulan baru dikerjain lagi. Jangan pernah bolong, biarkan aja 2 lembar, tapi tiap hari. Kali seminggu, 2 kali 7 berapa? Ya 14 halaman. 14 halaman. Kali sebulan ada 4 minggu, 14 kali 4. Apa? Iya. 48 kali buat 40. Nah, kali 3 bulan. 120 halaman udah segini. Sekian. Yang dibutuhkan berapa halaman? Tergantung sih. Cuman umumnya harus minimal 80. Minimal sih. Itu umumnya, tapi nggak mutlak, beda-beda dosanya kan. Tapi kayak gua kira ngerjain 2 halaman tiap hari, rentang waktu 3 bulan 120 halaman. Udah tebal skripsi gue. Kalau boleh tahu abang kemarin tuh berapa halaman bang? Kalau aku kalau nggak salah 145. 145, banyak ya. Karena kayak gitu tadi, tiap hari dia, jangan bolong. Dan macam-macam sih tipe orang kerja skripsi. Cuman yang paling tidak direkomendasi itu nunggu 2 minggu atau seminggu sebelum deadline itu mati-matian dikerjakannya semua di situ. Itu rusak kali tuh. Karena nggak baik sih gitu. Dan alur berpikir kita nanti nggak runut. Karena dalam penelitian perlu namanya term atau jangka waktu kita untuk merangkai sebuah konsep. Nggak bisa dalam satu malam itu. Nanti kalau kerjanya 1 malam coba dibaca, pasti ngaco di sini. Iya, ngaco. Jadi gitu tadi tipsnya sih deh, untuk ngerjain 2 halaman terus. Gak ngerjain 2 halaman jangan dilanjutkan, jangan sampai 5 halaman, gak usah, biarin aja untuk besok gitu. Jadi dia terus gitu. Tapi kan ibaratkan gini bang, aku mumpung ada masih dalam pikiran gitu. Oh. Masalahnya tuh ketik ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan bolong. Kan ada juga orang itu kan, begitu besoknya nggak
nggak terpikirkan lagi gitu apa yang mau diketiknya. Dia kan mumpung masih dia depan laptop kan mau gitu kan bang, ada tersirat dalam pikirannya ya sambil aja gitu. Gak apa-apa juga kan gitu bang. Terus ada juga mau aku sampaikan ini, Kiar kan bertiga ya? Iya, kami semester 3. Nah, udah bisa Kiar ini, gila-gila baca buku. Udah mulai gila aja lah baca buku, udah mulai baca aja buku metode penelitian kah, baca aja mulai dari sekarang. Jangan di semester 8-nya. Karena banyak, bukan masuk sombong ya, karena ada juga beberapa teman baru mulai baca itu di semester 8, hancur kali tuh. Iya. Ya bingung lah ya kan. Ibaratkan orang disuruh bicara sebelum dia belajar mendengar, disuruh menulis tapi nggak pernah membaca. Itu yang buat lama. Disuruh nulis tapi baca nggak pernah, belum diisi dulu di sini gitu. Jadi otak ini harus disiram dulu dengan literasi, dengan buku. Kan masih semester 3 kan, Iya. kita yang ulang. Terus Nah jadi kan abang ini kan inilah ya teman-teman semua, inilah abang ini yang profesional dalam memain piano ya bang. Jadi bang Iya. untuk kan pasti ada proses lah bang belajar pianonya. Jadi selama ada nggak kendala bang waktu abang belajar main piano gitu bang? sebenarnya kalau aku apalah masih biasa-biasa ya kan. Iya, Masih gitu aja nyago. Karena kan kita punya standar ya kan. Kalau kita ngambil standarnya 5, ya paling banter kita 4 atau 5. Tapi kalau kita ngambil standar 10, ya kita dapatnya 7 atau 8 gitu. Orang buat standar itu kerendahan jadi tampaknya keren gitu. Ada orang buat standar tinggi gitu kan. Jadi dia merasa biasa-biasa aja, nggak ada ya apa-apanya gitu kan. Cuman yang penting tadi ya pasti ada proses. Kalau belajar apa saja ada proses gitu. Pasti adalah proses itu kan, capek, latihan, ulang lagi, ngulik, belajar, baca lagi gitu. Jadi kalau untuk kejenuhan atau kebosanan kan biasanya kan ada bang. Itu nggak terjadi sama bang itu? Bosan ya pastilah bosan kalau nggak disukai. Tapi selama ini sih abang, kalau aku apa ya, selama aku suka belajar itu aku belajar aja gitu. Jadi ada lagu, materi, aku baca, belajar, suka aja. Yang penting kita suka. Itu sih. Dan yang terpenting apa? Kita harus punya curiosity, rasa penasaran. Jadi ada sebuah penelitian kan untuk mencari tahu apa sih yang membuat akademisi pembelajar di Eropa atau Amerika itu serius belajar dibandingkan orang-orang Indo gitu kan kita. Ternyata di artikel tersebut ditulis yang membedakan itu rasa penasaran. Kemarin sempat juga kasih tahu kan sama adik kelas dia dulu kan. Jadi ada 5 tingkatan belajar, motivasi belajar. Kamu juga ya nggak? Iya. Iya kan? Iya. Ada 5, tapi nggak apa-apa kita kasih tahu sini kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi ada 5. Butuh Jadi- juga kan proses sama teman-teman. Pesan buat Jadi ada 5 motivasi belajar. Yang pertama itu karena disuruh. Ini paling rendah. Dia kuliah karena disuruh mama, disuruh bapak, disuruh opungnya dia kuliah. Itu paling rendah. Yang kedua, belajar karena hadiah. Aku masuk kuliah di Unimed biar nanti dapat HP iPhone ya kan. Di kuliah supaya ini dapat kereta. Atau kalau dia orang kaya mobil ya kan, roda 4 gitu. Jadi karena hadiah dia belajar. Nah yang ketiga karena orang lain. Ini dulu kan udah baik. Dia belajar karena adik-adiknya. Dia mau bantu adik-adiknya, orang tuanya. Dia mau ya bantulah adiknya gitu kalau dia punya adik banyak gitu kan. Yang keempat, belajar karena identitas diri. Ini udah mulai benar. Dia belajar karena dia tahu dia akan jadi guru. Dia belajar karena dia tahu aku harus jadi dokter, harus merawat apa masyarakat. Dia harus jadi lawyer atau dia harus jadi apalah ya, bidang politik untuk berdampak bagi lingkungan. Ini identitas diri. Nah ini udah mulai bagus. Cuman yang 4 ini bisa dikontrol.
ada kontrolnya dari luar. Yang pertama, karena disuruh. Coba nggak disuruh, belajar nggak dia? Enggak bakal. Yang kedua, coba nggak dikasih hadiah, belajar nggak dia? Belum tentu belajar. Ini karena apa tadi? Karena orang lain. Nah, kalau dia anak nggak ada orang tua, ya kan? Ditinggal, siapa motivasinya? Nggak belajar juga dia kan? Yang keempat, karena identitas diri. Kalau suatu hari profesi itu hilang, Iya enggak. belajar nggak dia? Nah itu tadi ada kontrolnya dari luar. Nah ada motivasi belajar yang paling tinggi, nomor 5 tadi. Nah inilah hasil penelitian tadi yang mahasiswa akademisi dari Eropa dan Amerika. Apa itu? Aku juga agak terkejut juga baca artikel itu. Memang sepele, tapi inilah hasil penelitian itu berdasarkan riset kan. Nah apa itu motivasi belajar paling tinggi? Itu karena penasaran. Coba lucu nggak? Sepele kali kan? Curiosity, karena penasaran. Jadi belajar itu, oh gini, ini mau cakap ya agak terbuka. Kalau anak-anak sekarang kan, anjir, oh gini rupanya. Oh gila kali rupanya gini cara ngerjainnya. Nggak susahnya rupanya. Gitulah belajar karena penasaran. Musik klasik itu kok seru kali ya, keren kali dia mainnya. Aku harus bisa nih, pasti bisa aku kejar nih. Jadi rasa penasaran itu nggak bisa dikontrol, nggak ada kontrolnya dari luar. Itu benar-benar dari diri sendiri. Inilah yang melatar belakangi lembaga-lembaga macam NASA, National Aeronautic and Space Administration pergi ke bulan. Mereka di bulan bukan karena disuruh, bukan karena hadiah atau ada uang di sana. Karena Penasaran. Ada nggak makhluk hidup di sana ya? Gitu. Bahkan diperkirakan 50 sampai 100 tahun dimulai dari sekarang, diperkirakan manusia akan menjadi satu-satunya makhluk hidup multiplanetarian gitu. Multiplanetarian. Tinggalnya di bulan. Jadi orang nge-vlog, bro aku lagi di bulan nih. Dari ini gimana? Lagi di Mars ya nggak tahu aku. mungkin ada penemuan lain. Ya, Elon Musk kan dari perusahaannya SpaceX lagi buat wisata luar angkasa. Jadi jalan-jalannya di luar angkasa. SpaceX. Ya, aku juga kan lihat berita ya kan, lihat perkembangan teknologi. Pesawat di Amerika kan udah landingnya bukan lagi gini. Udah jangan helikopter, bisa berubah macam Transformers. HP sekarang kita udah lihat udah bisa dilipat kan. Iya. Itu nggak kebayang. Apa yang melatar belakangi mereka menciptakan itu kalau bukan rasa penasaran? Nggak ada kontrolnya dari luar. Dia belajarnya gila-gila aja, latihannya gilaan aja. Itu nggak peduli dia temannya latihan atau nggak latihan, nggak peduli gua. Yang penting gua mau maju itu, ayo belajar terus. Gitu. Bukunya baca terus gitu. Jadi kalau untuk yang memotivasi abang selama ini siapa-siapa aja lah bang itu motivasi, kayak ibaratkan ibaratkan orang tua gitu kan. Sudah pasti ya, orang tua, adik kan. Oh, abang ada adik? Ada adik, bapak, lingkungan juga, keluarga besar juga. Kalau untuk orang pendamping gitu bang? Oh, pendamping. Cari kalah. Berarti abang masih jomblo ini ya? Oke. Gak ada gitu bang? Gak ada gitu pendamping bang? Ya sekolah dulu kan. Sekolah dulu, udah mantap dulu ya kan. Udah bisa kita traktir anak orang dulu kan, baru bisa. Oke bang, kalau ini sekarang di momen-momen terakhir kira-kira bolehlah bang kasih pesan ke kami adik-adik abang gini kan bang, untuk bagaimana supaya melanjutkan kuliah dengan semangat gitu. Pesannya? Iya. Kalau bisa juga motonya kan harus juga ada bang. Sebenarnya tadi udah merangkum ya, Iya. banyak tadi dalamnya. Cuman disimpulkan apa ya? Oh iya nih, kita semasa kita lagi stres nanti ya kan, merasa kayak mau mundur, mau udah gitu kan, kita harus mikir apa yang melatar belakangi kita memulai itu aja. Saat kita lagi lemah ya, capek, suntuk, kita harus pikir
apa sih yang membuat aku memulai ini dari awal? Aku harus selesaikan sampai di akhir. Apa yang aku sudah mulai, aku harus akhiri dengan baik. Jadi Bang, buat Abang terima kasih lah buat waktunya Bang ya, udah menghadiri acara di podcast kami di Bang. Buat teman-teman yang lain juga yang mau belajar piano sama Bang ini juga boleh lah. Oke, sekian dari podcast kami pada hari ini. Jangan lupa tonton video ini dan semangat terus belajar. Salam podcast, exciting podcast. See you. Dadah. Thank you.